Selamat pagi teman-teman yang sudah hadir di gereja pada pagi hari ini. Selamat pagi juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti persekutuan doa pagi dari rumah masing-masing. Kita akan memulai persekutuan doa pagi kita pada hari ini dan kita akan memulai dengan menyanyikan sebuah lagu Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kembali Engkau boleh mempersatukan kami lewat persekutuan doa pagi ini. Baik kami yang ada di gereja Tuhan maupun kami yang masih harus mengikuti dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau memimpin kami, Engkau akan menyapa kami. Biarlah lewat persekutuan doa pagi ini, kami boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan persekutuan doa pagi kami. Amin. Tak dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di sana
Mari kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, teduhkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memfokuskan perhatian kami hanya kepada pemberitaan firman Tuhan saja. Dengan pertolongan-Mu ya Bapa, kami percaya kami dapat mengerti dan memperoleh kekuatan dari firman yang akan disampaikan. Karena Roh Tuhan yang akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita kan pada hari ini ya boleh dikatakan merayakan Sabtu Sunyi ya. Kalau mendengar kata Sabtu Sunyi, kira-kira apa yang teman-teman pikirkan atau bayangkan? Cindy gimana? Kalau saya ya Bu, Sabtu Sunyi, nggak bayangin apa-apa sih Bu. Ya cuman Nggak pokoknya di bayangin antara apa-apa. Jumat Agung sama Paskah gitu. Stefan gimana? Saya sendiri juga tahunya pokoknya Sabtu Sunyi ya sebelum Paskah. Sebelum Paskah. Tapi nggak punya pengertian apa-apa, nggak punya gambaran apa-apa ya tentang Sabtu Sunyi. Yohan, kalau pada setiap Sabtu ya sesudah Jumat Agung, apa yang biasanya Yohan lakukan untuk semacam memperingati atau melewati Sabtu Sunyi itu? Karena pengertian saya juga sama kayak Cisindi dan Stefan, jadi ya tidak berbeda jauh dengan weekend-weekend biasanya. Cuma paling kalau misalnya di gereja ada kebaktian Sabtu Sunyi gitu Bu, dulu kan misalnya sebelum pandemi ya kita ikut gitu. Kalau ada Betul. tugas juga ya? Betul. Iya itu juga. Ya, jadi umumnya kita memang nggak punya, bahkan nggak punya gambaran apa-apa ya tentang Sabtu Sunyi, karena memang harus kita akui juga ini adalah perayaan yang belum terlalu lama juga kan kita rayakan di gereja kita ya. Dulu ada Kamis Hening, habis Kamis Hening terus Sabtu apa? Oh Sabtu Sunyi katanya, tapi sekarang kan Kamis jadi Kamis Putih. Nah, kalau tentang murid-murid Yesus sendiri, ya, menurut teman-teman, kira-kira apa yang dilakukan atau bagaimana keadaan mereka sehari sesudah Yesus ditangkap dan dihukum mati, yang kita sebut sebagai Sabtu Sunyi sekarang ini? Kira-kira bagaimana keadaan mereka? Atau apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Berdasarkan ya apa yang kalian dengar dari gereja, dari isi firman Tuhan yang kalian pernah baca, kira-kira punya gambaran nggak? Kalau dari aku mungkin, kalau dari cerita-cerita yang dulu diceritain Iya. di sekolah minggu itu, lebih ke murid-murid itu kayak bingung. Bingung. Karena kan guru mereka Iya. habis disalib dan dihukum mati. Jadi mereka kayak, kalau aku ngebahasinnya kayak, wah ini gimana nih? Habis Iya. ini kita mesti bagaimana? Karena kan guru kita biasa panutan kita sekarang sudah dihukum mati. Dihukum mati. Iya. Kalau aku mikirnya sih kan itu Sabtu waktu itu hari Sabat gitu ya Bu Iya. ya. Kan Jumat sore Yesus baru meninggal. Iya. Terus mungkin saat itu sebenarnya mereka masih mau ngunjungin kuburnya, tapi kan belum bisa, masih nunggu minggu gitu. Jadi mungkin bingung juga, sedih juga, nggak bisa berkunjung Iya. gitu. Pasti nangis-nangis juga sih Bu. Iya. Stefan? Kalau menurut saya ya, saya kan terakhir belakangan ini lagi baca kitab Yohanes sebetulnya. Iya. Itu persis di bagian Yesus lagi disalibkan sebetulnya. Dan setelahnya itu saya rasa di antara kematian Yesus dan kemudian Yesus bangkit, mungkin hati murid-muridnya lagi ada konflik. Di satu sisi kan Yesus kan melakukan semua hal yang bisa dibilang cukup ajaib ya. Iya. Tapi kemudian Yesus yang ajaib pun kemudian meninggal saat itu. Dan apalagi mungkin yang paling notable bagi saya mungkin Petrus ya, yang dia dibilang oleh Yesus bahwa sebelum aku disalibkan kamu akan menyangkal aku 3 kali. Iya. Dia mungkin kayak
mungkin in denial sama sedih juga bahwa di saat-saat terakhir Yesus hidup, dia menolak bahwa dia mengenal Yesus. Iya. Makasih teman-teman. Wah, kalian benar-benar mengikuti deh ya. Dan menurut saya sih dari jawaban teman-teman mendalami ya isi firman Tuhan. Jadi memang secara secara jelas cerita tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid pada hari Sabtu itu di dalam Alkitab memang kita tidak temukan. Tapi kita bisa analisa dari cerita-cerita yang ada. Ya, kira-kira apa yang mereka lakukan atau apa yang terjadi pada murid-murid pada hari Sabtu itu. Seperti yang tadi Cindy katakan, mereka merayakan Sabat. Ya, karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka beragama Yahudi. Pasti yang mereka lakukan pada hari Sabtu itu adalah merayakan Sabat. Ya, pasti merayakan Sabat. Kemudian seperti yang Yohan katakan juga kan dari apa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu ya, setelah menerima kenyataan bahwa orang yang menurut mereka itu hebat ya, bahkan mereka tuh bergantung terhadap Yesus ini ternyata bisa ditangkap dan dihukum mati. Tentu saja itu menghasilkan satu shock di dalam diri mereka, pasti itu terjadi. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam cerita setelah dia bangkit, ada satu cerita yang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, di situ juga dalam cerita yang berikut juga ada Thomas di situ katanya. Kalian ingat nggak di mana dia menampakkan diri pada waktu itu? Di rumah. Di rumah, di dalam ruangan yang tertutup. Ya, jendela dan pintunya semua tertutup rapat katanya. Itu kan menunjukkan bahwa mereka bersembunyi. Ya, jadi apa yang terjadi pada murid-muridnya? Apa yang mereka lakukan? Tentu sebagai orang Yahudi mereka merayakan Sabat. Dan merayakan Sabat itu kita tahu kan mereka tidak bisa melakukan banyak hal pada hari Sabat. Berjalan aja langkahnya katanya sesuai dengan aturan ya, aturan Sabat. Yang berikut mereka bersembunyi. Karena apa? Mereka dalam keadaan yang sangat takut. Apalagi, bagaimana lagi keadaan mereka? Mereka dalam keadaan yang bingung tadi kan? Yohan mengatakan dalam keadaan yang bingung. Pada waktu perempuan-perempuan katanya pada hari yang ketiga ya. Perempuan-perempuan itu pulang dari kubur mendengarkan berita dari malaikat. Mengatakan kepada Petrus, Petrus bingung. Mereka tidak percaya. Mereka kehilangan kepercayaan juga kepada Yesus sebenarnya pada waktu itu. Ya, ketika dikatakan oleh perempuan-perempuan itu kepada mereka, ya mereka katakan apa? Omong kosong. Ya. Ada kekecewaan, ada kemarahan. Kita lihat itu misalnya di dalam pernyataan Kleopas. Ya, kita ingat ceritanya pada waktu dalam perjalanan Kleopas mengatakan ketika ada katanya seorang yang sebenarnya pada waktu itu adalah Yesus nimbrung ya berbicara dengan mereka. Kemudian Kleopas bilang, kamu nggak tahu apa yang sekarang ini lagi heboh ya lagi santer ya. Dan dia kemudian mengatakan perasaannya. Dia yang kami harapkan akan menjadi begini dan seterusnya. Ternyata apa yang mereka harapkan dari Yesus itu kandas. Jadi saudara-saudara, itu kira-kira situasi ya yang dihadapi oleh murid-murid, yang dialami oleh murid-murid pada hari yang kita sebut sekarang ini sebagai Sabtu Sunyi. Mengapa begitu? Kenapa reaksi itu atau sikap yang seperti itu yang muncul ya di dalam diri murid-murid? Sebab gambaran mereka terhadap Yesus dan harapan mereka terhadap Yesus itu hancur, kandas. Mereka punya harapan yang besar sekali kepada Yesus. Tetapi akhirnya mereka lihat sia-sia. Ya, padahal saudara-saudara, kalau kita buka ya di dalam Yohanes pasal 14,
Yohanes pasal 14 ayat 18 dan 19, Yesus sudah pernah mengatakan sesuatu kepada mereka. Di sana dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 18 dan 19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi Yesus sebenarnya sudah memberikan sign, ya, bahwa dia memang akan terjadi sesuatu dengan dirinya. Ya, dunia akan tidak melihat dia, tapi kamu akan melihat aku. Ya, bahkan saudara-saudara, Yesus pernah mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Ya, ada janji penyertaan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi saudara-saudara, kenyataan yang mereka hadapi pada waktu itu membuat percaya mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus, janji-janji Yesus semua hilang. Semua mereka lupakan. Kalau saudara baca misalnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 5-8. Pada waktu itu murid-murid kemudian menyadari. Dulu Yesus pernah mengatakan, ya, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan mereka. Coba saudara-saudara kita baca Lukas 24 ayat 5-8. Lukas 24 ayat 5-8. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi Yesus sudah pernah mengatakan itu. Tetapi kekecewaan, kemarahan membuat mereka lupa semua itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buat kita mungkin memang Sabtu Sunyi seperti apa yang dikatakan teman-teman tadi tidak punya arti apa-apa, tidak ada kesan apa-apa. Kenapa? Sebab kita umumnya konsentrasikan diri kita. Yang kita rekam, yang kita ingat itu adalah Jumat Agung dan peristiwa Paskah Kebangkitan. The next story kita tahu. Ya, kita tahu apa nanti yang akan terjadi sesudah itu. Jadi kita tidak peduli lagi dengan keadaan murid-murid pada sesudah peristiwa dia ditangkap dan dia dihukum mati. Tetapi saudara-saudara, bagaimana sebenarnya keadaan murid-murid pada Sabtu Sunyi itu ketika Yesus ditangkap dan dihukum mati? Bukankah itu juga saudara-saudara, keadaan yang seperti itu juga sebenarnya juga banyak dialami oleh kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus katanya. Kita juga seringkali saudara-saudara, pada saat-saat di mana kita merasa harapan kita, apa yang kita minta dari Tuhan itu seolah-olah tidak terpenuhi, bahkan tidak terpenuhi. Maka kita cenderung lupa. Kita lupa akan janji Tuhan. Kita lupa akan begitu banyak pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan kepada kita pada masa yang lampau. Bahwa sesungguhnya ada begitu banyak kesulitan yang kita lewati. Tetapi Tuhan selalu menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Sabtu Sunyi ini, marilah kita belajar dari apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan.
ketika kita mengalami kesulitan, seperti misalnya pada masa-masa ini ketika pandemi kita alami, dan begitu banyak umat manusia, demikian juga anak-anak Tuhan, kita orang percaya yang mengalami kesulitan-kesulitan. Jangan biarkan kegagalan-kegagalan atau tertundanya keberhasilan menghancurkan percaya kita kepada Tuhan. Mari kita pakai ini sebagai ujian percaya kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita setia, kita tetap berharap, kita tetap percaya kepada janji Tuhan, maka kita akan dapat melihat kuasa kasih Tuhan pada saatnya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Seperti kemudian kita lihat bagaimana dia membangkitkan semangat murid-murid, bagaimana murid-murid melihat kuasa Tuhan, kita juga akan melihat kuasa Tuhan pada saatnya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia dan ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Ya Allah, Bapa pemelihara kami mohon ampun kalau kadangkala kami goyah. Bahkan kami kehilangan percaya kami. Ketika pergumulan-pergumulan yang berat melanda kami. Ketika begitu banyak pertanyaan sulit untuk kami temukan jawabannya. Bahkan kadangkala kami merasa seorang diri dan Tuhan meninggalkan kami, menutup telinga dari permohonan-permohonan kami. Kami mohon ampun. Dan pada saat ini ketika kami mendengarkan lagi firman-Mu, apa yang dialami oleh murid-murid pada zaman lampau, biarlah kami boleh disadarkan bahwa Engkau berkuasa. Engkau mampu mengalahkan kuasa maut sekalipun. Demikian juga dengan berbagai masalah-masalah berat yang melanda kami. Tetapi apabila kami harus menjalaninya, Tuhan tolong kami supaya kami kuat, supaya kami tetap setia dan mengasah terus harapan dan percaya kami. Sehingga pada saatnya kami mampu melihat kuasa Tuhan dalam hidup pribadi kami, sehingga percaya kami semakin teguh. Bahkan kami boleh bersaksi kepada dunia ini tentang bagaimana kehidupan anak-anak yang bersandar kepadamu. Kami boleh bersaksi kepada dunia ini tentang Engkau yang berkuasa. Bapa kami, pada saat ini kami mau angkat pergumulan-pergumulan kami secara pribadi. Pergumulan akan kesehatan kami.
Apabila ada di antara kami yang sedang menjalani sakit penyakit, baik karena COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain, kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, baik karena penyakit maupun karena lanjut usia, Bapa, kami mohon Engkau menopang kami, Engkau menjamah kami, sehingga kesehatan kekuatan boleh kami alami. Namun apabila kami masih harus menekuni penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan mampukan kami untuk dapat melihat kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk terus bertahan dan mengusahakan kesembuhan, tetap memiliki semangat untuk menggapai kesembuhan. Kami bawa pergumulan pribadi kami berkaitan dengan keadaan ekonomi, kerjaan, hubungan di antara kami dengan keluarga kami atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong apabila ada ketidakharmonisan, berikan kepada kami semua kerendahan hati, sehingga dengan demikian kami mampu melihat kebaikan-kebaikan dan mengakui kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara kami atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau bawa rencana-rencana, baik rencana pribadi kami maupun keluarga kami. Ya Tuhan, biar Tuhan yang akan memampukan kami untuk juga dapat melihat rencana-Mu yang agung, rencana-Mu yang selalu baik untuk kami, untuk keluarga kami, sehingga kami juga mau menyerahkan rencana kami di dalam campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk boleh mempercayakan, dan terima kasih untuk setiap jawaban, setiap jalan keluar yang Kau berikan bagi kami masing-masing. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Bapa, kami juga membawa pergumulan dunia ini berkaitan dengan pandemi yang melanda dunia. Bagaimanapun kami berterima kasih ya Bapa, sebab ada hal-hal yang menurut kami dapat membawa kami keluar dari pandemi ini. Kami tahu Tuhan menolong kami. Tuhan yang menolong setiap orang yang berupaya untuk dapat menemukan obat atau vaksin atau langkah-langkah yang tepat bagi mengatasi pandemi ini. Kami serahkan bukan hanya para pemimpin di negara kami ini, tetapi juga para pemimpin dunia lainnya. Kami serahkan semua orang yang mendapatkan talenta dari Tuhan untuk bidang ini, mengatasi bidang ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka sukacita melakukan tanggung jawabnya. Kami datang kepadamu membawa juga upaya-upaya perdamaian dunia, khususnya pada saat ini apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina.
Sesungguhnya kami tidak mengerti ya Bapa, apa yang menjadi dasar pertikaian ini. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa peperangan hanya akan menghancurkan kehidupan manusia, menghasilkan banyak penderitaan. Karena itu Bapa, kami datang mohon pertolongan-Mu. Berikan kekuatan hati kepada mereka yang terus mengupayakan perdamaian ini. Berikan kesadaran yang baru tentang kemanusiaan kepada para pemimpin yang sedang bertikai. Bapa kami mau serahkan begitu banyak orang yang sedang mencari perlindungan di negara-negara yang lain. Kami mau serahkan juga begitu banyak mereka yang menjadi korban karena pertikaian ini. Apabila Engkau berkenan memakai kami, memakai anak-anak Tuhan, biarlah Roh Tuhan boleh menggerakkannya. Sehingga kami mau memberikan apa yang mampu kami berikan untuk pertolongan begitu banyak saudara-saudara yang ada di sana. Kami juga menyerahkan mereka yang menderita karena bencana alam. Ya Tuhan, biar tangan pertolongan Tuhan boleh diulurkan lewat anak-anak Tuhan dan kepada setiap orang yang menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Berikan percaya, mampukan mereka yang menjadi korban untuk dapat melihat cinta kasih Tuhan lewat apa yang mereka alami. Secara khusus kami mau menyerahkan gereja Tuhan, demikian juga kami di GKI Gading Indah. Kami tahu ada banyak hal yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kiranya Tuhan yang akan juga mendorong kami, memampukan kami, baik secara pribadi maupun sebagai gereja di GKI Gading Indah ini. Boleh juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan begitu banyak mereka yang membutuhkannya. Kami berterima kasih ya Bapa, kami boleh mengikuti persekutuan doa pagi pada hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh diingatkan apa yang dialami oleh murid-murid pada zaman lampau. Biarlah kami menjadi murid-murid yang lebih percaya, terus berharap di dalam keadaan yang bagaimanapun. Karena kami telah melihat apa yang Engkau lakukan bagi murid-murid pada zaman lampau, dan Engkau akan lakukan terus bagi kami juga di dalam keadaan kami masing-masing. Inilah syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah mengikuti persekutuan doa pagi pada Sabtu Sunyi ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber anugerah, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita ada, dari saat ini sampai selama-lamanya.